LDR dengan suami 3 tahun, tiba-tiba ada wanita yang datang ke rumahku. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan tropis, kehidupan Dini dan Basuki terlihat seperti kisah yang penuh kebahagiaan. Desa yang damai dan tenang ini menjadi latar belakang kehidupan mereka yang harmonis. Dini seorang ibu rumah tangga yang dikenal karena kelembutannya dan kepeduliannya, menjalani hari-harinya dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan merawat rumah dengan penuh dedikasi. Meskipun hidup mereka sederhana, Dini dan Basuki merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Basuki, suami Dini, adalah sosok pekerja keras yang mengabdikan dirinya untuk pekerjaan di kebun sawit yang terletak jauh di Pulau Kalimantan. Setiap hari ia menghadapi tantangan berat di kebun sawit, dari terik matahari yang menyengat hingga kondisi kerja yang keras. Bahkan meski jauh dari rumah, Basuki selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Hubungan mereka meskipun jarak jauh tetap kuat dan penuh cinta. Mereka berkomunikasi melalui telepon dan surat, berbagi cerita dan rindu yang tak pernah pudar. Setiap kali lebaran tiba, momen tersebut menjadi titik pertemuan yang sangat dinantikan oleh mereka. Basuki pulang ke desa dan kehadirannya selalu disambut dengan sukacita. Keluarga dan tetangga berkumpul untuk merayakan lebaran, dan Basuki selalu membawa kebahagiaan dalam bentuk hadiah-hadiah kecil yang penuh perhatian untuk Dini. Lebaran adalah puncak kebahagiaan dan harapan bagi Dini. Setiap tahun saat bulan Ramadan menjelang akhir, Dini merasakan getaran kegembiraan yang menyelimuti hatinya. Selama bulan puasa, meskipun Basuki tidak ada di sampingnya, Dini tetap menjalani rutinitas harian yang penuh keikhlasan, sembari menyimpan harapan besar untuk pertemuan yang akan datang. Sebelum lebaran tiba, Dini menghabiskan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Ia membersihkan rumah dengan teliti, menyiapkan hidangan khas lebaran yang menggugah selera, dan menghias rumah dengan ornamen-ornamen indah meskipun tidak ada Basuki di sisi. Dini melakukannya dengan penuh semangat, membayangkan bagaimana momen-momen indah bersama suaminya nanti. Ketika Basuki akhirnya pulang, suasana di rumah Dini menjadi sangat meriah. Basuki datang dengan senyum lebar dan membawa berbagai barang yang telah dipesan Dini. Tidak hanya pakaian dan perhiasan yang diinginkan, Basuki juga membawa barang-barang kecil yang seringkali tidak Dini sebutkan. Namun Basuki tahu apa yang membuat istrinya bahagia. Misalnya sebuah kain batik yang cantik atau sebuah perhiasan kecil yang sudah lama Dini inginkan. Hadiah-hadiah ini bukan hanya berupa barang, tetapi juga simbol dari perhatian dan cinta Basuki. Saat Basuki mengeluarkan barang-barang dari tasnya, Dini merasakan seolah-olah ia mendapatkan seluruh dunia. Ekspresi kebahagiaan terlihat jelas di wajahnya, dan matanya bersinar setiap kali Basuki memberikan sesuatu yang telah lama ia idamkan. Basuki juga tidak lupa membeli kue-kue khas lebaran yang Dini sukai, serta beberapa mainan untuk anak-anak mereka. Suasana rumah penuh dengan tawa dan keceriaan dengan Dini dan Basuki berbagi cerita tentang hari-hari mereka dan merencanakan masa depan. Beberapa minggu berlalu setelah perayaan lebaran yang penuh kebahagiaan. Saatnya tiba bagi Basuki untuk kembali melanjutkan pekerjaannya di Pulau Kalimantan. Momen ini adalah salah satu yang paling berat bagi Dini. Setelah beberapa hari kebersamaan yang penuh dengan kehangatan dan tawa, perpisahan ini terasa sangat menyakitkan. Beberapa bulan setelah kepergian Basuki, Dini merasa ada perubahan dalam hidupnya yang membuatnya sangat bersemangat. Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Dini duduk di meja makan sambil memegang secari kertas yang penuh dengan hasil tes kehamilan. Rasa bahagia dan harapan memenuhi hatinya. Ia tahu inilah saat yang tepat untuk memberikan kabar bagi Basuki. Dini duduk di depan telepon dan memutar nomor Basuki dengan penuh harapan. Ketika telepon tersambung, suara Basuki terdengar dari ujung sana, penuh kehangatan meskipun jarak yang memisahkan. Basuki membuka percakapan. "Halo sayang, apa kabar? Aku sudah rindu suaramu." "Halo mas, aku ada kabar gembira yang pengen aku sampaikan." Suara Dini bergetar penuh emosi. "Apa kabar bahagia itu? Suara kamu terdengar beda hari ini. Ada yang istimewa?" tanya Basuki. "Iya mas, aku sedang hamil. Kita akan menjadi orang tua."
jawab Dini dengan berlinang air mata. Ada keheningan sejenak di ujung telepon sebelum Basuki akhirnya berbicara dengan penuh sukacita. Serius? Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku mendengar kabar ini. Aku sangat bersyukur dan tidak sabar untuk bertemu dengan calon bayi kita. Bagaimana kamu merasa? Balas Basuki dengan suara bergetar. Aku merasa campur aduk, Mas. Senang tapi juga sedikit cemas. Tapi aku tahu kita bisa melewati ini bersama. Aku sudah memikirkan segala persiapan untuk bayi kita. Jangan khawatir, sayang. Aku akan memastikan semua kebutuhanmu terpenuhi. Aku akan mengirimkan barang-barang yang kamu butuhkan untuk persiapan bayi kita. Apa saja yang kamu mau. Sebenarnya aku sudah menyiapkan beberapa daftar, tapi yang paling penting adalah dukunganmu. Aku merasa lebih kuat ketika tahu kamu ada di sampingku meskipun dari jauh. Tentu, aku akan mengirimkan semuanya dan aku akan terus berusaha agar pekerjaan ini berjalan dengan lancar, supaya kita bisa segera bersama lagi. Bayi kita akan menjadi anugerah terbesar dalam hidup kita. Aku sangat mencintaimu, Mas. Terima kasih sudah selalu mendukungku dan menjadi suami yang luar biasa. Aku juga mencintaimu, Dini. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain keluarga kita. Aku akan berdoa setiap hari untuk kesehatanmu dan bayi kita. Ingat, meskipun kita terpisah oleh jarak, hati kita akan selalu bersama. Setelah percakapan tersebut, Dini merasa tenang dan penuh harapan. Meskipun terpisah oleh ribuan kilometer, cinta mereka tetap kuat dan mendalam. Basuki terus mengirimkan barang-barang yang diperlukan untuk bayi mereka, dari pakaian bayi hingga perlengkapan perawatan. Setiap kali Dini menerima paket dari Basuki, ia merasa seolah-olah Basuki ada di sana bersamanya, mendukung dan mencintai. Dan kebutuhan rumah tangga Dini semakin meningkat seiring dengan persiapan untuk kedatangan bayi mereka. Di balik kebahagiaan dan harapan yang menyelimuti Dini, ada sebuah keputusan besar yang harus dihadapi oleh Basuki. Dengan berbagai pertimbangan dan kebutuhan yang semakin banyak, Basuki memutuskan untuk tetap tinggal di Pulau Kalimantan lebih lama daripada yang direncanakan. Keputusan ini meski sulit adalah langkah untuk mengirimkan lebih banyak uang agar Dini dan calon anak mereka dapat hidup lebih baik. Ketika Basuki mengungkapkan keputusan ini, suasana di rumah Dini terasa penuh dengan kepedihan dan ketegangan. Pagi itu matahari belum sepenuhnya terbit, dan cahaya lembutnya menyinari ruang tamu tempat Dini duduk dengan wajah yang murung. Dini merasa seolah-olah ada sebuah beban berat yang menghimpit hatinya. Di sekelilingnya, barang-barang persiapan bayi yang telah ia susun dengan penuh cinta terasa semakin menekan. Di ujung telepon, Basuki mengungkapkan keputusannya dengan suara yang penuh dengan penyesalan. Meskipun ada suaranya terdengar tegas, Dini bisa merasakan kesedihan dan rasa berat di dalam hati suaminya. Setiap kata yang diucapkan Basuki, setiap alasan dibalik keputusannya, terasa seperti pisau yang perlahan-lahan menorehkan luka di batin Dini. Di tengah kesedihan ini, Dini mencoba untuk tetap kuat. Ia mengatur jadwal sehari-hari dengan penuh dedikasi. Meskipun hati kecilnya terus berusaha melawan perasaan kesepian dan kerinduan, Dini meluangkan waktu untuk merapikan kamar bayi, menata barang-barang yang dikirimkan oleh Basuki dengan penuh kehati-hatian. Ia berharap bahwa semua persiapan ini akan memberikan kebahagiaan yang layak bagi anak mereka. Malam-malam menjadi saat yang paling berat bagi Dini. Dalam kegelapan ia sering terjaga merenungkan keputusan Basuki dan masa depan yang tak pasti. Di sela-sela kesunyian malam, Dini seringkali merasakan air mata yang tak tertahan mengalir di pipinya. Merasa terpisah oleh jarak dan waktu dari orang yang sangat dicintainya. Di sebuah rumah sederhana yang kini dipenuhi dengan harapan dan ketegangan, Dini merasakan detik-detik menjelang kelahiran anak mereka. Suasana di dalam rumah terasa tegang dan emosional. Setiap desa napas dan setiap gerakan kecil dari Dini menunjukkan betapa dekatnya momen tersebut. Dini berbaring di tempat tidur. Tubuhnya terasa lelah dan penuh dengan rasa sakit yang datang silih berganti. Suara detak jam dinding yang berdentang seolah memperbesar rasa kesendirian yang menyelimutinya. Di luar jendela, sinar matahari pagi menembus tirai dengan lembut, menciptakan suasana yang kontras dengan kegembiraan dan kesedihan di dalam hati Dini. Keluarga dan tetangga yang datang untuk memberikan dukungan juga merasakan ketegangan. Namun, mereka mencoba untuk tetap tenang dan memberikan semangat kepada Dini. Ayah Dini yang sangat menyayangi anak perempuannya berdiri di sampingnya, siap untuk menjalankan tugas yang sangat penting mengazani cucunya. Selama proses persalinan, setiap kali Dini merasakan kontraksi,
Air mata tidak dapat ditahan lagi. Kesedihan dan kerinduan akan kehadiran Basuki begitu mendalam. Meski ia berusaha keras untuk tetap kuat, rasa sakit fisik dan emosional menyatu menjadi satu. Dalam setiap napasnya, ada rasa hampa yang mengikutinya. Karena Basuki tidak dapat berada di sisinya untuk mendukung dan berbagi momen bersejarah ini. Sementara itu, di ujung telepon yang jauh, Basuki merasakan kepedihan yang tak terucapkan. Dia mencoba untuk tetap tenang dan memberikan dukungan kepada Dini dari jauh. Meskipun hati dan pikirannya berada di rumah, terasing dari kehadiran yang sangat dia inginkan. Suara Basuki terdengar lembut, namun penuh dengan kepedihan dan kerinduan saat ia mencoba untuk memberikan semangat melalui telepon. Basuki dengan suara bergetar berkata, "Sayang, aku benar-benar ingin berada di sana di sampingmu. Aku berdoa agar semuanya berjalan lancar. Kamu sangat kuat dan aku sangat bangga padamu." Setiap kata dari Basuki terasa seperti jembatan yang membentang antara mereka yang terpisah oleh jarak. Dini mendengarkan suara Basuki dengan penuh perhatian, mencari penghiburan dalam kata-katanya. Meskipun ia tahu bahwa dukungan tersebut tidak bisa menggantikan kehadiran fisik suaminya. Ketika akhirnya suara tangisan bayi memenuhi ruangan, ada campuran rasa lega dan kesedihan dalam hati Dini. Bayi mereka lahir dengan selamat, dan meskipun Basuki tidak ada di sana untuk menyambut kehadiran anak mereka, Dini merasa seolah-olah bagian dari dirinya akhirnya telah lengkap. Ayah Dini mengambil alih tugas yang sangat penting untuk mengazani bayi mereka, memberikan nama dan doa-doa penuh berkah untuk cucunya. Ketika Basuki akhirnya selesai berbicara di telepon, ia merasa penuh dengan rasa bangga dan kerinduan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk segera pulang dan bertemu dengan Dini dan anak mereka, dan menyatakan betapa berartinya momen ini bagi mereka berdua. Dalam setiap doa dan harapan, Basuki menyertakan cinta dan rasa syukur yang dalam, menginginkan agar keluarganya segera dapat bersatu kembali. Seiring berjalannya waktu, jarak dan kesibukan mulai memisahkan Basuki dan Dini lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Pekerjaan Basuki di kebun sawit menjadi semakin menuntut, dan ia semakin jarang menghubungi Dini. Setiap kali Dini mengangkat telepon, ia mendapati bahwa Basuki tidak bisa bicara lama. Keduanya merasakan pergeseran dalam hubungan mereka yang sebelumnya harmonis, dan ketegangan mulai mengisi ruangan yang dulunya dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Di rumah, Dini menghadapi tantangan berat, mengurus bayi sendirian sambil menyeimbangkan pekerjaan rumah tangga, membuatnya merasa kelelahan dan kesepian. Setiap malam ketika bayi mereka menangis, Dini mencoba menenangkan si kecil sambil menangis dalam hati. Ia merindukan dukungan dan kehadiran dari Basuki. Kegelapan malam hanya menambah rasa kesepian yang mendalam. Satu malam, setelah beberapa hari tanpa kabar dari Basuki, Dini tidak bisa menahan rasa frustasinya. Saat telepon berdering, ia langsung menjawab dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Suasana di ruang tamu rumah mereka yang sederhana terasa tegang dengan cahaya lampu yang temara menambah suasana penuh ketegangan. Suara bergetar berkata, "Mas, sudah beberapa hari aku tidak mendengar kabar darimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pekerjaanmu lebih penting daripada keluarga kita?" Basuki berteriak lelah dan frustasi. "Dini, kamu tahu betapa sibuknya aku di sini. Pekerjaan ini sangat menuntut dan aku benar-benar tidak punya banyak waktu. Aku juga merasa tertekan dengan semua tanggung jawab di sini. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Dengan emosi yang mendalam, Dini berkata, "Aku juga merasa tertekan, Mas. Aku melahirkan anak dan merawat bayi kita sendirian tanpa kamu di sini. Aku merasa seperti tidak ada yang peduli dengan perjuanganku. Setiap hari adalah perjuangan dan kamu tidak pernah ada di sampingku." Basuki pun menghela nafas berat. "Aku tahu, Dini, aku tahu. Tapi aku melakukan ini semua untuk kita. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Terkadang aku merasa seperti berada di ujung batas kemampuanku." Kata-kata itu menggantung di udara, menambah beban emosional yang sudah berat. Pertengkaran ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menambah jarak emosional yang sudah ada di antara mereka. Setiap kata yang diucapkan seolah memperbesar jurang yang menganga di antara mereka. Dini merasa hatinya terbagi antara cinta yang mendalam untuk Basuki dan rasa sakit karena merasa ditinggalkan. Setiap kali pertengkaran berakhir, Dini dan Basuki merasa hampa dan lelah.
Meskipun mereka saling mencintai, pertengkaran yang sering terjadi melalui telepon semakin memperburuk situasi. Mereka masing-masing merasa terjebak dalam lingkaran perasaan yang tidak bisa dipecahkan. Dini merasa kesepian dan diabaikan, sedangkan Basuki merasa tertekan dan terbebani oleh tanggung jawab yang berat. Setelah pertengkaran yang menegangkan dan emosional, suasana di rumah Dini makin suram. Kesepian menjadi teman setia Dini, merayapi setiap sudut ruang yang dulunya penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Meskipun Basuki terus mengirimkan perlengkapan dan kebutuhan untuk Dini dan bayi mereka, dari pakaian bayi hingga barang-barang penting lainnya, jarak emosional antara mereka makin lebar. Di pagi hari, Dini memulai harinya dengan rutinitas yang monoton. Setiap kali pakai datang dari Basuki, meskipun dengan barang-barang yang berguna, rasa syukur yang dirasakan seringkali terabaikan oleh perasaan kesepian yang mendalam. Dini membuka paket-paket tersebut dengan hati yang berat, mengamati setiap item dengan campuran rasa terima kasih dan kesedihan. Barang-barang ini meskipun praktis, tidak bisa menggantikan kehadiran Basuki yang sangat dirindukannya. Malam hari menjadi momen yang paling berat, ketika lampu kamar menyala redup dan bayi akhirnya terlelap. Dini seringkali duduk di kursi dekat tempat tidur bayi, merenung dalam keheningan malam. Suara desa napas bayi dan gemericik angin yang menyusup melalui jendela menambah rasa kesepian yang menghimpit. Dalam kegelapan, pikirannya kembali pada pertengkaran yang belum sepenuhnya terselesaikan dan rasa rindu yang menyelimuti hatinya menjadi semakin mendalam. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Basuki masih mengirimkan dukungan material, Dini merasa seperti terjebak dalam kekosongan emosional yang semakin mengganggu. Setiap paket yang diterima tidak bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam dirinya. Kehadiran Basuki yang dulu begitu nyata dan penuh makna, kini terasa semakin jauh dan tidak terjangkau. Malam-malam dan hari-hari penuh kesibukan semakin membentuk pola hidup yang berat dan melelahkan. Dini terus berdoa dan berharap agar suatu hari nanti jarak dan kesulitan ini bisa diatasi dan mereka bisa kembali merasakan kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Namun di tengah-tengah semua ini, kesepian tetap menjadi bayangan yang menyelimuti hari-harinya, menghimpit dan meresapi ke dalam setiap aspek kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, tanpa kabar dari Basuki, ketidakpastian mulai menghantui setiap sudut pikiran Dini. Suasana di rumah menjadi semakin tegang dan kemarahan mulai menguasai dirinya. 1 minggu telah berlalu tanpa satu pesan pun dari Basuki. Dini merasa seolah-olah dirinya berada di tepi jurang emosional yang semakin dalam. Dengan setiap hari yang berlalu memperburuk keadaan. Pagi hari dimulai dengan ketegangan. Dini meraih teleponnya dan penuh harapan, memeriksa setiap notifikasi dan pesan yang tidak pernah datang. Setiap kali ia membuka aplikasi pesan, harapannya segera sirna saat ia mendapati bahwa pesan yang dikirimkan kepada Basuki tidak pernah dibalas. Rasa frustasi semakin menumpuk, membuatnya merasa semakin terabaikan dan tidak dihargai. Ketika telepon kembali berdering, tetapi bukan dari Basuki, kemarahan Dini tidak bisa ditahan. Ia melemparkan telepon ke meja dengan kekuatan yang membuat bunyi keras. Air mata mulai mengalir di pipinya, suasana rumah yang tenang berubah menjadi penuh amarah dan kebisingan. Setiap benda yang ada di sekelilingnya tampak menjadi sasaran kemarahan yang tidak tertahan. Dini mulai membayangkan kemungkinan terburuk dalam pikirannya. Rasa cemas yang mendalam menyelimuti hatinya dan pikiran-pikiran gelap mulai menggerogoti kepalanya. Ia membayangkan Basuki memiliki wanita lain di Pulau Kalimantan, sebuah gambaran yang membuat perasaannya semakin hancur. Bayangan ini mengisi pikirannya, seperti kabut tebal yang menyelimuti segala sesuatu yang positif. Dan kemarahan serta kecemasan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Malam hari tiba dan suasana di rumah Dini menjadi semakin menegangkan. Di dalam kamar tidur, Dini mencoba menenangkan bayi mereka. Tetapi kemarahannya tidak kunjung mereda. Setiap tangisan bayi terasa seperti pengingat dalam kesepian dan ketidakpastian yang melanda dirinya. Dini berbicara dengan keras kepada dirinya sendiri, meluapkan segala kemarahan dan kekesalan yang telah menumpuk. Di tengah segala kemarahan dan kecemasan ini, Dini merasa tertekan dan hancur.
Ia menyadari bahwa setiap hari yang berlalu tanpa kabar dari Basuki semakin membuat jarak emosional di antara mereka semakin lebar. Meskipun ia berusaha untuk tetap kuat, perasaan terabaikan dan marah terus menghantui setiap langkahnya. Saat malam semakin larut, Dini akhirnya tertidur dalam keadaan lelah dan emosional. Tidur yang tidak nyenyak menggantikan kekacauan emosional yang melanda dirinya. Ia berharap bahwa esok hari akan membawa perubahan, membawa kabar baik dari Basuki, atau setidaknya memberikan sedikit ketenangan di tengah-tengah ketidakpastian yang mengganggu. Suasana rumah Dini yang biasanya penuh dengan kesunyian malam, kali ini dipecah oleh ketukan pintu yang tiba-tiba. Ketukan itu datang dengan ketegangan yang tak terduga, memecah kesunyian malam yang sebelumnya mendalam. Dini yang baru saja menyelesaikan rutinitas malamnya terbangun dengan perasaan cemas. Hatinya berdebar-debar, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Dini membuka pintu, ia terkejut melihat seorang wanita berdiri di ambang pintu. Wanita itu mengenakan pakaian formal dan tampak serius. Dini memperhatikan wajah wanita itu dengan penuh curiga. Dalam hati, ia merasa campur aduk. Kecemasan dan kemarahan bercampur aduk. Pandangan pertama Dini mengira wanita ini adalah selingkuhan Basuki, seseorang yang datang untuk mengungkapkan kehadiran yang menyakitkan dan tak diinginkan. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya dengan nada serius dan penuh empati. Dia menyebutkan namanya dan menjelaskan bahwa dia adalah atasan Basuki di kebun sawit. Keterkejutan Dini semakin mendalam dan suasana di rumah menjadi semakin tegang. Dini yang sudah berada di ambang batas emosional merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh saat mendengar berita ini. Dengan hati yang bergetar dan penuh ketidakpercayaan, Dini mendengarkan penjelasan wanita itu. Wanita itu memulai ceritanya dengan perlahan. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti pukulan berat yang menghantam hati Dini. Wanita itu mengungkapkan bahwa Basuki telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan kerja yang tragis. Berita ini datang seperti petir di siang bolong, membanjiri Dini dengan perasaan kehilangan dan kehampaan yang mendalam. Ketika wanita itu menjelaskan rincian kejadian dan menginformasikan bahwa jenazah Basuki akan dipulangkan dalam 2 hari kemudian, suasana di ruangan semakin terasa menyesakan. Dini berdiri di sana, tubuhnya merasa lemas dan tidak mampu menahan berita yang baru dia terima. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan rasa sakit yang mendalam menggerogoti setiap bagian dari dirinya. Dalam sekejap, semua kekuatan yang tersisa dari Dini menghilang. Perasaan duka dan kesedihan yang menyelimuti dirinya membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Kepalanya terasa berputar dan dengan rasa hampa yang tak tertahan, Dini akhirnya jatuh pingsan di depan wanita yang masih berdiri di ambang pintu. Suasana di ruangan jadi kacau, dengan wanita itu dan anggota keluarga Dini yang terkejut, berusaha untuk membantu dan mengatasi situasi yang baru saja terjadi. Setiap detik terasa seperti sebuah beban yang berat. Kegelapan malam menyelimuti rumah, menambah kesedihan yang mendalam dan kesulitan yang dihadapi Dini. Kehilangan Basuki yang sudah begitu dekat dan penting dalam hidupnya, kini menjadi kenyataan yang sulit diterima. Suasana di rumah terasa seperti sebuah mimpi buruk yang baru saja menjadi kenyataan. Dini yang sebelumnya merasa marah dan cemas, kini tenggelam dalam lautan duka dan kehilangan yang dalam. Hari setelah penguburan Basuki, suasana di rumah Dini masih dipenuhi oleh kesedihan dan duka yang mendalam. Hujan rintik-rintik di luar jendela seolah turut merasakan beratnya kehilangan yang dirasakan oleh Dini. Di tengah kesedihan yang menyelimuti rumah, wanita dari kebun sawit kembali datang untuk memberikan kabar lain yang mengharukan. Dengan nada penuh empati, wanita tersebut menjelaskan bahwa Basuki adalah salah satu karyawan terbaik di perusahaan. Basuki dikenal dengan dedikasinya dan etos kerja yang sangat tinggi. Setiap kali ia berbicara tentang keluarganya, khususnya Dini dan anak mereka, mata Basuki selalu bersinar dengan kebanggaan dan kasih sayang. Dalam pembicaraannya, wanita itu juga menyampaikan betapa Basuki sangat mencintai keluarganya dan selalu berharap dapat memberikan yang terbaik untuk mereka. Dalam kecelakaan maut yang merenggut nyawanya, Basuki sebenarnya berusaha menyelamatkan bosnya yang juga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Aksi yang heroik menggambarkan betapa dalamnya rasa tanggung jawab dan kepeduliannya. Meskipun pengorbanan tersebut harus dibayar dengan nyawanya sendiri, Basuki dikenang sebagai pahlawan di mata perusahaan. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya, perusahaan memberikan ganti rugi yang sepadan untuk Dini dan anak mereka.
Sementara itu, beberapa teman Basuki datang mengunjungi Dini, membawa serta barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli Basuki. Mereka membawa perlengkapan bayi dan kebutuhan lainnya yang telah dipersiapkan oleh Basuki sebelum kematiannya. Setiap item yang dibawa oleh teman-teman kerja tersebut seperti pakaian bayi, mainan, dan barang-barang penting lainnya adalah manifestasi dari cinta Basuki yang mendalam terhadap keluarganya. Di tengah-tengah semua barang tersebut, ada sebuah kotak kecil yang di dalamnya terdapat cincin dan kalung emas. Cincin dan kalung ini adalah hadiah khusus yang Basuki siapkan untuk Dini sebagai simbol cinta dan komitmennya. Ketika Dini membuka kotak tersebut dan melihat perhiasan yang diberikan Basuki, hatinya terasa semakin hancur. Tangisan Dini tidak bisa tertahan lagi. Rasa kehilangan yang mendalam bercampur dengan kenangan indah tentang Basuki yang kini hanya tersisa dalam bentuk barang-barang ini. Setiap benda yang dipegangnya, setiap detail yang diingatnya, membawa kembali kenangan-kenangan indah dari masa-masa ketika Basuki masih ada. Ketika Dini mengenakan cincin dan kalung emas tersebut, ia merasakan kehadiran Basuki seolah-olah dia masih ada di sampingnya. Air mata Dini mengalir deras, menetes di atas barang-barang yang penuh makna tersebut. Kenangan tentang Basuki yang penuh cinta dan perhatian menjadi sebuah penghibur di tengah kesedihannya. Suasana di rumah Dini kini dipenuhi oleh keharuan dan kesedihan yang mendalam. Barang-barang yang ditinggalkan oleh Basuki bukan hanya sekedar benda, tapi sebuah jembatan yang menghubungkan Dini dengan kenangan-kenangan indah dan cinta yang telah ditinggalkan suaminya. Meskipun rasa kehilangan dan kerinduan semakin mendalam, Dini menemukan sedikit penghiburan dalam kenyataan bahwa Basuki selalu memikirkan keluarganya hingga detik terakhir kehidupan.